Oke, Pak Jenderal. Ini kan TPUA telah melaporkan di Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan dugaan ijazah palsu. Nah, terus laporan tersebut Dumas itu telah dihentikan penyelidikannya. Nah, saya ingin tanya konsekuensi atas laporan terhadap pihak yang berwenang tapi itu tidak dapat dibuktikan, apa dampaknya gitu. Baik, terima kasih. Jadi gini ya, saya luruskan dulu Pak Pitra nih. Jadi yang di Mabes Polri itu bukan LP. Oh, bukan LP ya? Itu laporan seperti Dumas gitu loh. Karena kalau dikeluarkan LP berarti minimal ada dugaan memang terjadi suatu peristiwa. Iya. Tinggal pembuktian dalam gelar perkara. Ini kan masih dalam bentuk Dumas. Nah, sebenarnya pihak Mabes Polri itu sudah proaktif sebenarnya melakukan penyelidikan, bukan penyidikan. Nah, di dalam penyelidikan dilakukan berkoordinasi dengan laboratorium forensik, memeriksa saksi-saksi yang lain, baik itu temennya, UGM-nya sendiri dan lain sebagainya. Dikumpulkan tuh semua, ternyata semuanya sumir, tidak menemukan minimal 2 alat bukti tadi. Nah, berdasarkan ini dihentikanlah penyelidikannya. Ingatlah, dihentikan penyelidikannya untuk sementara. Siapa tahu ada novum dan lain sebagainya. Jadi dia tidak bisa naik ke tingkat LV karena sedangkan ini aja masih belum bisa dibuktikan. Saya katakan sumir, bukan berarti indikasinya ada mentang-mentang dia mantan presiden, tidak. Itu kan hukum harus ditegakkan. Nah, kembali kita beranjak ke Polda Metro. Nah, di Polda Metro itu sudah berupa LP karena memang sudah ada indikasinya. Hasil pembuktian sudah diberikan oleh Pak Jokowi dan tim kuasa hukum. Nah, merasa dirinya dicemarkan atas perilaku mereka. Dilakukanlah pemeriksaan awal di SPKT. Ternyata memang ada dugaan itu. Ya, dibuatlah LP, dilakukan lidik. Nah, ini nggak berapa lama ya, menurut alam pikir saya akan ada naik sidik ini. Karena minimal 2 alat bukti itu sudah terpenuhi. Beda dengan Bareskrim. Kemudian ada yang lucu lagi. Nanti dari Bareskrim nanti supaya dibawa ke Polda, siapa tahu berbeda ijazahnya hasil penyelidikan. Namanya penyelidikan masalah ijazah itu ya sama. Bahkan Polda ini dibawa Mabes, nggak mungkin Mabes terus diamputasi sama Polda. Lalu lucu nih yang ngomong nih siapa gitu loh. Jadi kalau menurut hemat saya itu kalau sudah LP nanti naik di gelar kepala, naik ke sidik, kalau nggak salah rilis daripada Humas Polda Metro sudah ngomong ini. Nah, naik ke sidik ya sudahlah, selesaikan saja. Kita buktikan pada masyarakat gitu loh. Terus saya ingin bertanya kepada Pak Riki, bahwasanya ada beberapa sekelompok orang yang meminta untuk dilakukan gelar perkara terbuka katanya. Nah, apakah memang gelar perkara terbuka itu ada di Mabes Polri ataupun unsur-unsur Polda, Polres maupun Polsek? Jangan-jangan adanya di Polsek gitu. Ini pandangannya gimana Pak Riki terkait dengan gelar perkara terbuka, undang media, undang ini segala macam gitu. Saya ini kan mantan Karawasidik nih. Gelar perkara itu cuma ada 2. Gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Kalau gelar perkara biasa biasanya kalau dari lidik naik mau ke sidik. Kalau gelar perkara khusus ini ada permintaan karena terjadinya mungkin ketidakpuasan antara terlapor dan pelapor terhadap peristiwa yang sudah dilakukan lidik atau sidik dari pihak penyidik. Dia lakukanlah gelar perkara. Nah, kalau gelar perkara terbuka untuk media itu mungkin di Konoha. Nggak ada di dalam hukum kita, nggak ada di situ, nggak ada dalam perkap juga. Jadi dari mana dapatnya gelar perkara terbuka untuk umum? Karena ada alasannya untuk kepentingan masyarakat umum katanya. Apa hubungannya? Terus makanya diundang semua media di ini. Kenapa nggak diundang internasional sekalian kan di lapangan Bung Karno sana? Menguji kejujuran katanya, menguji kejujuran pemeriksaan. Nah, kalau nggak jujur lagi, kalau nggak kita percaya lagi dengan penegak hukum, ya sudah saya katakan kan dulu. Ya sudah, kau minta aja perlindungan internasional sana. Nah, kesana aja kamu lapor, atau gak puas kau dengan hukum Indonesia, ya pindah kau ke luar negeri. Jangan di sini gitu loh. Gampang ya. Nah, dan gampang-gampang aja daripada otakmu tuh ada
sialnya pengacaraku lagi yang ngomong tuh kan. Minta pengapa? Gelar perkara terbuka, Iya, harus makanya- disaksikan segala macam. Makanya kan kita kurang mengerti. Makanya kita tanya ke mantan penyidik, abang lagi beliau adalah Karawasidik dahulunya kan gitu, yang lebih mengerti. Apakah memang gelar perkara buka-bukaan itu ada, Nah. gitu loh. Ada lagi satu lagi dari pengacara itu juga yang ngomong harusnya Karawasidik langsung menyiapkan gelar perkara. Lah, Karawasidik menjawab permintaan pemohon untuk gelar perkara. Itu tergantung lihat bobot perkaranya. Kalau dibilang akan kami pertimbangkan, akan kami jawab, bukan setiap permintaan itu harus dilakukan gelar perkara. Lihat spesifikasi kasus. Kalau memang layak atau tidak layak kan nanti tergantung. Jadi kalau suka-suka mojo ini tidak dilakukan oleh dari Karawasidik atau di Biro Wasidik atau di tingkat Polda di bagian Wasidiknya. Lah kamu tuh siapa, kapasitasmu apa? Kamu sebagai pelapor terus kapasitasmu apa sih? Loh, minta supaya memaksa dari Mabes Polri untuk melakukan itu. Gitu loh. Emang di gelar perkara khusus itu siapa-siapa aja peserta gelarnya? Kalau dari pandangan ini yang perlu diketahui oleh publik. apakah oleh hanya ramai. pelapor terlapor aja? Itu anggapannya selama ini kan hanya pelapor terlapor aja diadu situ. Oh, gitu. tidak. Debat gitu. Itu Yang gimana? dikatakan gelar perkara itu akan menghadirkan satu dari pihak terlapor Iya. dengan kuasa hukumnya, dari pihak pelapor dengan kuasa hukumnya. Hmm. Di situ hadir dari pihak Wasidik juga, hadir di situ juga dari Propam, hadir dari divisi hukumnya, hadir daripada para penyidik itu sendiri. Nah, kemudian hadir dari kalau di Mabes Polri namanya Itwasumnya. Jadi ada Lengkap orang-orang semua di ya? luar hadir. Mereka akan menelaah. Bukan hanya itu. penyidik aja di situ. Gitu. Bukan. Pelapor dan kuasa hukumnya hadir. Berarti penyidik dikoreksi dong situ sama dikoreksi. baik propam dan Betul. lain-lain. Gitu. Kamu jangan menyimpang daripada akidah daripada gelar ini. Jadi nggak main-main. Tapi bukan berarti harus terbuka untuk umum. Pengawasannya ketat juga berarti ya. Ketat dong. Lah kalau terbuka untuk umum kan ada hal-hal yang spesifik yang tidak perlu diketahui oleh umum. Karena Kenapa? ini akan tindak lanjut ke penyidikan berlanjutnya. Agar Jangan tidak bocor sampai gitu, rahasia itu bocor. gitu. Dari pihak-pihak berkepentingan bisa aja membocorkannya ataupun mengambil langkah-langkah untuk antisipasi. Nah ini yang harus dipahami oleh kita ini. Jadi kalau kita jadi kuasa hukum juga jangan memaksa seperti itu. Dan jangan pula pernah berpikir. Jadi saya jadi mikir gini loh Pak Fitra. Ini yang minta ini pernah nggak ikut gelar perkara? Oh iya, pertanyaannya begitu ya. Gitu. Nah, Loh kalau kamu pernah ikut gelar perkara harusnya kamu sudah bisa jawab. ya. Nah berarti kamu nggak pernah ikut gelar perkara. Saya juga nggak ngerti gelar tikar kali kamu dulu. Bingung saya gitu loh. Sampai undang-undang masyarakat katanya. Undang masyarakat, undang kalian ramai supaya disaksikan bila penting pakai TV yang gede itu. Ya di Bung Karno aja gitu. Iya, karena setahu saya itu terbuka untuk umum itu hanya di pengadilan gitu. Di Betul. situ nanti dibuka. Itu. Kalau di pengadilan betul sah terbuka dan itu pun pihak umum pun hanya menyaksikan. Oke, makanya di Pihak-pihak bos itu berperkara pro saja. justitia gitu Nah ya. betul, itu pro justitia. Jadi Maknanya itu apa? maknanya tuh bahwa itu berkekuatan hukum, tapi bagi yang berkepentingan umum cuma menyaksikan. Itulah penyidik menyelidiki itu ya. Iya, Masa hasil penyelidikan dibuka nanti kan langsung tahu terlapor dan bocor semua kan. Iya. Nah ini yang nggak dipahami. Ini pengacara dari mana? Nggak ngerti juga saya. Perlu belajar lagi tuh ilmu pengacaraan. Saya takutnya tuh nggak lulus ujian PKPA lagi nih. Nah, tiba-tiba sudah kayak gitu kan. Jadi dia nggak ngerti, dia bicara ngomong masalah hukum, dia belajar KUHP, KUHP, kemudian dia hantam aja. Nggak tahu lagi rambu-rambunya kan gitu kan. Nah, ini yang sialnya gitu. Iya. Terus dalam kasus ini juga saya melihat bahwasanya kasus ini ditarik juga ke umat kan, dan ke ulama gitu. Apa urusan ulama dan umat di sini? Jadi ini kan masalah hukum ya kan? Ya hukum gitu loh, buktikan gitu. Nah konteksnya ke umat, ulama, ini kan untuk kepentingan ini. Jadi agak bingung juga kita kadang. Terus ada lagi kita kadang dibilang tidak berbobot gitu. Pembahasannya ulama, sepertinya ulama mana sih yang bermasalah hukum? Ulama itu setahu saya baik. Iya kan, nggak pernah bermasalah. Mana ada ulama ribut-ribut? Banyak ulama yang menyesalkan juga persoalan ini. Jadi saya juga nggak ngerti juga nih istilahnya kami dari kuasa hukum para ulama dan ulama yang mana? Iya. Ini kan tanda kutip. Orang aja berkonotasi nanti berarti ulama tanda kutip itu Bermasalah hukum semua. Gitu. nah, bermasalah hukum semua. Nah. Terus mengatasnamakan rakyat yang mana? Jadi saya juga nggak habis pikir lah.
Kalau pas diserang kami kuasa hukum dari para ulama mana? Loh kok ulama kok berpikir tentang masalah ini? Ini masalah hukum ya hukum. Loh, jangan dikait-kaitkan pada yang lain gitu loh. Saya banyak ngomong sama para ulama tuh menyesalkan juga peristiwa-peristiwa ini. Jangan geret-geret kami lah. Kami nggak ada relevansinya ke sana. Apakah ada ulama-ulama kita nggak tahu dari, kita bilang lah, masa lampau yang dulu ATI kan dan lain-lain, ini bagaimana? Saya juga nggak ngerti masalah ini gitu. Kan saya udah ngomong terdahulu bahwa mungkin waktu manusia yang pernah merasakan dampak daripada kebijakan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi kan mengambil langkah-langkahnya untuk mempersatukan bangsa, bukan untuk merusak bangsa, memecah belah bangsa. Nah, ini merasa momen ini dimanfaatkan untuk membuat carut-marut lagi, mau pengen bangkit untuk membuat gaduh lagi. Ini tepat dicermati, makanya ada Pak Prabowo mengatakan kemarin, jangan coba-coba membuat keretakan kedaulatan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Akan saya sikat. Nah, ini tindakan tegas supaya meredam maksud tujuan dari oknum-oknum tertentu ini untuk bangkit. Karena kita bermacam suku, adat, budaya, semuanya ada di sini. Agama semua, ras, suku semua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika tadi. Ya, kita apakah relevan lagi kita menjual ayat, kita menjual ulama untuk kasus ini? Relevan nggak? Ya nggak relevan lah. Ricky Sitohang gitu. Menurut hemat saya tuh marilah kita membuat kebajikan-kebajikan. Jangan menjual-jual hal-hal kayak gitulah. Saya yakin bahwa para orang-orang yang mengerti tentang agama pun tidak menginginkan. Semua menginginkan kemaslahatan bangsa, kemaslahatan rakyat. Tidak pengen membuat carut-marut. Dia jangan mengatasnamakan oknum-oknum ini. Nah, saya rasa sudah bisa membaca kemana larinya saya ngomong, ya, bahwa mereka bertujuan bagaimana situasional supaya terjadi instabilitas negara. Ini yang harus dicermati oleh negara. Kalau terjadi kayak gitu, segera diambil langkah-langkah keputusan yang tepat. Oke, terakhir nih Pak Ricky, saya ingin minta masukan dan nasihat, closing statement dari Pak Ricky terkait dengan persoalan ini. Selanjutnya akan kita bahas di segmen berikutnya.